Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang neraca lajur atau worksheet, atau biasa juga disebut dengan kertas kerja pada perusahaan jasa. Sebelum kita mulai materi kali ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Neraca lajur atau worksheet itu adalah kertas kerja yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan perusahaan saat akan menyusun laporan keuangan. Jadi neraca lajur di sini fungsinya adalah sebagai alat bantu perusahaan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Tujuan dari penyusunan neraca lajur itu ada 3. Yang pertama, untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan. Jadi di sini neraca lajur digunakan sebagai alat bantu perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan penyesuaian sebagai persiapan sebelum disusun laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat penyesuaian. Dalam perusahaan jasa, format neraca lajur yang digunakan adalah berbentuk 10 kolom. Ya, kolomnya terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, kemudian ada kolom neraca saldo. Neraca saldonya ini kolom debit kredit. Datanya kita ambil dari data neraca saldo perusahaan, ya, sebelum penyesuaian. Jadi di sini biasanya sudah ada di soal, ya. Kemudian kolom ayat jurnal penyesuaian atau kolom penyesuaian ini sama debit kredit. Nah, ini datanya kita isi dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat. Ya. Berikutnya ada kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan ini diperoleh dari kolom neraca saldo ditambah dengan kolom penyesuaian. Ya, di sini juga ada debit dan kredit. Kemudian ada kolom laba rugi, debit kredit, dan kolom neraca debit kredit. Untuk kolom neraca, ini diisi dengan kelompok akun aktiva, utang, dan modal. Artinya, untuk kelompok akun dengan kode akun 1, akun 2, dan akun 3. Jadi kode akun 1, 2, dan 3, ini semua nanti datanya dan angkanya dimasukkan ke dalam kolom neraca. Nah, nilainya diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Sedangkan kolom laba rugi ini diisi dengan nomor akun pendapatan dan beban. Ya, jadi yang punya kode akun 4, 5, ya, 4 dan 5. Ya, semua angkanya ini diambil dari kolom neraca saldo disesuaikan. Untuk mempermudah penyusunan neraca lajur, sekarang kita langsung ke contoh soal, ya. Di sini ada neraca saldo Biro Konsultan Lutfi per tanggal 31 Desember 2019. Ya, datanya ada data kas, piutang usaha, sampai dengan beban iklan. Total neraca saldo itu ada 19.400.000, baik itu sisi debit maupun sisi kredit. Nah, nanti data di neraca saldo ini akan kita pindahkan ke kolom neraca lajur, ya, tepatnya di kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Semuanya, baik itu nomor akunnya, nama akunnya, maupun jumlah debit dan kreditnya. Jadi per item semua kita pindahkan ke dalam neraca lajur, tepatnya di kolom neraca saldo. Kemudian di sini ada data penyesuaian per 31 Desember 2019. Data penyesuaiannya di sini ada A sampai E. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya misalnya ada penyesuaian tentang persediaan perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp600.000 sampai dengan iklan yang telah kadaluarsa Rp400.000. Nah, nanti ini di sini untuk poin A sampai E kita buat jurnal penyesuaiannya. Sama dengan neraca saldo tadi, kalau jurnal penyesuaian sudah siap, nanti kita pindahkan lagi ke neraca lajur. Ya. Nah, ini adalah jawaban dari jurnal penyesuaian milik Biro Konsultan Lutfi, ya. Kalau kita lihat di sini, jurnal penyesuaiannya, yang pertama ada beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit, masing-masing Rp800.000. Kemudian ada beban sewa di debit, sewa dibayar di muka di kredit, masing-masing senilai Rp1.600.000.
Kemudian ada beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit, masing-masing Rp400.000. Beban gaji di debit, utang gaji di kredit senilai masing-masing Rp500.000. Dan terakhir ada iklan dibayar di muka di debit, beban iklan di kredit senilai Rp200.000. Nah, nanti data jurnal penyesuaian ini, baik itu nama akun maupun jumlahnya, baik itu yang di sisi debit maupun di sisi kredit, ini semua dipindahkan ke dalam kolom neraca lajur, tepatnya di kolom jurnal penyesuaian. Jadi kita sesuaikan. Kalau dari jurnal penyesuaian, contohnya seperti ini, beban perlengkapan ada di debit, maka nanti di neraca lajur pun kita letakkan di kolom jurnal penyesuaiannya di sebelah debit. Di sini perlengkapan ada di kredit, maka nanti di kolom neraca lajur, tepatnya di kolom jurnal penyesuaiannya, nanti kita letakkan juga angkanya di kredit senilai Rp800.000. Dan seterusnya sampai dengan iklan dibayar di muka dan beban iklan. Semua namanya dan angkanya kita pindahkan ke dalam kolom jurnal penyesuaian di neraca lajur, ya. Nah, sekarang kita akan memasuki proses pengisian data untuk neraca lajur, ya. Yang pertama kita akan mengisi kolom neraca saldo. Kolom neraca saldo ini datanya semua diambil dari saldo milik konsultan Lutfi, ya. Jadi tadi sudah ada di soal depan, ya. Di sini datanya semua diambil dari neraca saldo milik konsultan Lutfi, ya, dari kas senilai 4 juta sampai dengan beban iklan senilai 600.000. Kita hanya memindahkan saja datanya dari soal, ya. Yang debit letakkan di debit, yang kredit taruh di kredit. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan di sini, totalnya imbang di sini 19.400.000. Berikutnya kita akan mengisi kolom dari jurnal penyesuaian. Kolom jurnal penyesuaian ini diisi dari jurnal penyesuaian yang sudah kita buat, ya. Jadi kalau kita lihat jurnal penyesuaian milik konsultan Lutfi tadi, yang pertama tadi berbunyi ada beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit, masing-masing senilai Rp800.000. Maka cara pengisiannya, beban perlengkapan, ya, kita letakkan angkanya di sebelah debit di kolom AJP. Kemudian kita cari di sini perlengkapan, ada namanya, ya. Letakkan angkanya di kredit 800.000. Ya. Kemudian kita juga memasukkan yang keduanya tadi ada beban sewa di debit dan sewa dibayar di muka, masing-masing 1.600.000. Maka cara pengisian di kolom penyesuaian neraca lajurnya, kita cari nama beban sewa angkanya di debit 1.600.000, kemudian sewa dibayar di muka ada di kredit senilai 1.600.000. Ya. Kemudian ada beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit, masing-masing 400.000. Maka cara pemindahannya, beban penyusutan peralatan 400.000 di debit, akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit 400.000. Jadi kita pindahkan semua data dari jurnal penyesuaian. Kalau sudah, nanti kolom jurnal penyesuaian ini kita jumlahkan, ya. Jumlahnya harus imbang. Di sini jumlahnya 3.500.000, baik itu debit maupun kredit. Berikutnya adalah cara pengisian kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya, nanti kalau misalnya di kolom neraca saldo ada angka di sebelah debit, dan di AJP ada juga angkanya di sebelah debit, berarti kita tambah nilainya. Kemudian kalau misalnya di neraca saldo ada di debit, AJP-nya ada di kredit, berarti kita kurangi. Nah, nilainya nanti dilihat selisih terbesarnya apakah ada di debit atau ada di kredit. Sebaliknya, kalau neraca saldo ada di kredit, kemudian di AJP ada di kredit, berarti ditambah. Dan kalau di neraca saldo ada di kredit, kemudian ada di AJP-nya di debit, berarti dikurang. Nilainya sama tadi, disesuaikan, ya, selisihnya besar di mana, atau apakah di debit atau di kredit. Kalau misalnya dia hanya ada salah satunya aja, ya berarti nilai itulah yang dimasukkan ke dalam kolom neraca saldo disesuaikan. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya kas, di neraca saldo ada 4 juta, di AJP nggak ada, makanya neraca saldo disesuaikan nilainya 4 juta. Kemudian piutang usaha, di neraca saldo 3.600.000, di AJP tidak ada, neraca saldo disesuaikannya menjadi 3.600.000.
Berikutnya ada sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka, ini di neraca saldo ada di sebelah debit 2.400.000. Di AJP ada di kredit 1.600.000. Debit ketemu kredit, berarti dikurang. Nilainya 800.000 di debit, karena besar nilai debitnya. Perlengkapan juga sama, ada di debit neraca saldo 1.400.000, di kredit AJP, jadi kita kurangi menjadi 600.000. Ya, sekarang kita ke akumulasi penyusutan peralatan. Di neraca saldo ada di kredit, kemudian di AJP ada di kredit. Berarti kita tambah, ya, 800.000 ditambah 400.000, jadi neraca saldo disesuaikannya ada di sebelah kredit 1.200.000. Ya, modal Tuan Luffy ini hanya ada di neraca saldo, di AJP tidak ada. Berarti kita pindahkan saja angkanya, letakkan di sebelah kredit. Begitu juga dengan prive, pendapatan jasa, pendapatan bunga. Kita hanya memindahkan saja. Nah, untuk beban gaji, di sini ada di neraca saldo debit, di AJP ada di debit, berarti kita tambah. Debit ketemu debit berarti ditambah. Nilainya menjadi 3.500.000. Ya, kalau beban iklan di sini dikurangi karena debit ketemu kredit, ya. Kemudian di sini ada beban perlengkapan, hanya ada AJP saja. Jadi kita pindahkan saja angkanya. Ya. Jadi di AJP ada di debit, maka di neraca saldo disesuaikan juga kita letakkan di debit angkanya. 800.000. Ya, kita hanya memindahkan aja nih, beban sewa, beban penyusutan peralatan, utang gaji. Ini kita hanya memindahkan saja utang gaji ada di kredit, kita pindahkan di kredit. Ya. Iklan dibayar di muka pun seperti itu. Di AJP ada di debit, di neraca saldo disesuaikan, juga diletakkan di debit. Kalau sudah, di sini kita jumlahkan. Ya, untuk neraca saldo disesuaikan, ini jumlahnya juga harus imbang. Ya, di sini totalnya menjadi 20.300.000, baik itu debit maupun kredit. Setelah kolom neraca saldo disesuaikan terisi, ya, berikutnya kita akan mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Nah, untuk kolom neraca, ini diisi dengan akun-akun yang ada di neraca, yaitu akun-akun yang punya kode akun 1, 2, dan 3. Jadi kalau kita lihat di sini, yang punya akun atau kode akun 1, 2, dan 3 itu adalah ada kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, utang usaha, modal, prive, utang gaji, dan iklan dibayar di muka. Ini semua angkanya yang ada di neraca saldo disesuaikan, ini semua dipindahkan ke kolom neraca. Kalau di neraca saldo disesuaikan ada di sisi debit, kita pindahkan di sisi debit. Sedangkan kalau di neraca saldo disesuaikan ada di sebelah kredit, kita pindahkan angkanya di sisi kredit. Jadi hanya memindahkan angkanya saja. Ya, kalau kita lihat di sini ada kas ada di debit 4 juta, maka kita pindahkan ke kolom neraca juga 4 juta. Kemudian akumulasi penyusutan ada di kredit 1.200.000, kita pindahkan di kredit 1.200.000. Sampai dengan iklan dibayar di muka, ya. Di neraca saldo disesuaikan ada di debit, kita pindahkan angkanya di sebelah debit, 200.000 di kolom neraca. Nah, berikutnya setelah kita memindahkan kolom neraca, ya, data neraca saldo disesuaikan kita pindahkan ke neraca. Berikutnya kita akan memindahkan data neraca saldo ini ke dalam kolom laba rugi. Yang masuk kolom laba rugi ini hanya pendapatan dan beban. Artinya yang punya kode akun 4 dan 5. Jadi kalau kita lihat di sini, kode akun 4 dan 5, di sini ada pendapatan, ya, pendapatan jasa, pendapatan bunga, beban gaji, beban iklan, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan. Ini semua angkanya yang ada di neraca saldo disesuaikan, kita pindahkan ke kolom laba rugi. Yang debit letakkan di debit, yang kredit letakkan di kredit. Ya, contoh di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada di kredit di neraca saldo disesuaikan senilai 7.300.000. Kita pindahkan di sisi kredit senilai 7.300.000. Ya. Terakhir di sini ada beban penyusutan peralatan. Di neraca saldo disesuaikan ada di sebelah debit. Kita pindahkan juga angkanya di sebelah debit untuk kolom laba rugi. Kalau sudah, maka kolom-kolom ini kita jumlahkan, ya. Total laba rugi sebelah debitnya ada 6.700.000, sebelah kreditnya ada 7.600.000,
Untuk neraca, total debitnya ada 13.600.000, total kreditnya ada 12.700.000. Nah, kemudian di sini kita kurangi ya. Untuk yang laba rugi, kalau besaran sisi kredit daripada sisi debit berarti laba ya di sini. Karena apa? Sisi kredit laba rugi ini isinya adalah pendapatan, sedangkan sisi debit laba rugi itu isinya beban. Ya. Jadi di sini pendapatan ada 7.600.000 dikurangi dengan 6.700.000, ada selisih 900.000, berarti itulah labanya. Nah, kalau di kolom neraca, di sini kalau misalnya sisi debit lebih besar daripada sisi kredit, sama laba, ya. Jadi di sini ada selisih 900.000 rupiah. Kalau kita lihat di sini selisihnya sama dan memang harus sama, ya. Jadi di sini Biro Konsultan Lutfi mendapatkan keuntungan atau laba bersih senilai 900.000. Kalau besarnya selisih, ya, ada di sebelah kredit laba rugi dan ada di sebelah debit kolom neraca, itu berarti perusahaan kita mengalami kerugian, ya. Tapi kalau misalnya selisihnya ada di debit laba rugi dan ada di kredit neraca, berarti perusahaan kita mengalami keuntungan atau mengalami laba. Demikianlah video pembelajaran saya tentang neraca lajur pada perusahaan jasa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.